Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Budia di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah unsur intrinsik puisi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menyimpulkan makna puisi, sekarang kita lanjutkan dengan menelaah unsur intrinsik puisi. Nah, untuk menelaah unsur intrinsik puisi, di sini Budia akan mencontohkan sebuah puisi karya Ali Hasmi yang berjudul Menyesal. Perlu Budia bacakan dulu ya. Menyesal. Pagiku hilang sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa gunaku sesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di pagi hari, menuju arah padang bakti. Nah, setelah Budia contohkan sebuah puisi tentang menyesal tadi, sekarang kita akan menelaah unsur-unsur intrinsiknya. Nah, yang pertama kita akan menampilkan tema. Tema apa yang diambil dari puisi Menyesal tersebut? Nah, puisi yang berjudul Menyesal karangan Ali Hasmi ini memiliki tema penyesalan. Dalam puisi ini tergambar sebuah penyesalan yang datang di masa tua. Karena pada masa muda ia telah lalai dan lengah sehingga di masa tua ia hidup sengsara. Hal itu dapat dibuktikan pada larik-larik berikut. Ah, apa guna ku sesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Itu tadi tentang tema. Sekarang kita lanjutkan dengan rasa. Puisi Menyesal karya Ali Hasmi merupakan ungkapan rasa penyesalan yang teramat dalam. Di mana dalam puisi tersebut ia menjelaskan bahwa penyesalan di masa tua itu sangatlah pedih. Oleh karena itu penyair tidak ingin generasi muda saat ini merasakan penyesalan yang sama dengannya. Sehingga penyair menyuruh generasi muda untuk mempergunakan masa mudanya sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal itu dapat dibuktikan pada larik-larik berikut. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di pagi hari, menuju arah padang bakti. Kita lanjutkan ke unsur intrinsik yang ketiga, yaitu nada. Dalam puisi tersebut, penulis menggambarkan nada-nada sedih, kecewa, dan penyesalan dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut yang mengandung kata penyesalan. Seperti yang ada pada kutipan berikut. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati. Selain itu, juga tergambar nada-nada tegas dalam puisi tersebut, anak-anak. Bisa kita lihat pada kutipan berikut. Kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di pagi hari,
menuju arah padang bakti. Nah, jadi nada di dalam puisi tersebut ada dua macam, yaitu nada sedih dan nada tegas. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah menelaah unsur intrinsik amanat. Dari puisi menyesal tersebut bisa disampaikan sebuah amanat bahwa kita sebagai anak muda harus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk kegiatan yang positif tentunya. Jangan menyia-nyiakan masa muda dengan berhura-hura dan bermalas-malasan. Karena keadaan kita di masa depan bergantung dari apa yang kita lakukan di masa muda. Kita lanjutkan ke telaah unsur intrinsik yang kelima, yaitu gaya bahasa atau majas. Nah, bisa kita temukan yang pertama adalah majas personifikasi. Yang muncul dari puisi tersebut adalah hari mudaku sudah pergi, pagiku hilang sudah melayang, dan kini petang datang membayang. Nah, yang budiah warna merah itu berarti menunjukkan kata-kata yang mengandung majas personifikasi. Sudah pergi, melayang, dan datang. Majas yang kedua yang terdapat dalam puisi menyesal adalah majas repetisi. Nah, bisa kita lihat dari larik miskin ilmu, miskin harta. Karena pengertian majas repetisi adalah majas perulangan, maka di situ ada perulangan kata miskin. Miskin ilmu, miskin harta. Itu untuk majas repetisi. Selain majas repetisi, ada juga majas metafora yang terdapat pada larik batang usiaku sudah tinggi. Nah, kata batang usiaku di sini mengandung majas metafora. Selanjutnya kita telaah unsur rima dari puisi menyesal. Rima dari puisi menyesal yang pertama adalah rima silang yang terdapat pada bait pertama dan kedua. Bisa kalian ulang sendiri nanti. Dan yang kedua ada rima bebas yang terdapat pada bait ketiga dan bait keempat. Itu untuk rimanya. Kita lanjutkan ke unsur yang berikutnya, yaitu tipografi. Dari sisi tipografi, puisi menyesal mengikuti bentuk sajak lama seperti pantun. Puisi tersebut terdiri dari 4 baris. Bait pertama dan kedua terdiri dari 4 larik, sedangkan bait ketiga dan keempat terdiri dari 3 larik. Itu untuk tipografi. Selanjutnya adalah telaah unsur yang ke-8, yaitu imaji atau pencitraan. Nah, di sini pagiku hilang sudah melayang, menunjukkan citra atau imaji penglihatan. Hari mudaku sudah pergi, citra atau imaji penglihatan juga. Kini petang datang membayang, imaji penglihatan. Batang usiaku sudah tinggi, masih citra penglihatan. Aku lalai di pagi hari, ini menunjukkan citra perasaan. Yang berikutnya, beta lengah di masa muda, ini citra atau imaji pikiran. Kemudian kini hidup meracun hati, citra atau imaji perasaan.
Apa guna ku sesalkan? Sama, masih citra atau imaji perasaan. Kemudian menyesal tua tiada berguna. Ini juga citra perasaan. Hanya menambah luka sukma. Masih sama, citra perasaan. Atur barisan di pagi hari. Kembali ke citra atau imaji penglihatan. Menuju arah padang bakti. Citra atau imaji penglihatan. Kita lanjutkan ke unsur yang berikutnya, yaitu kata konkret. Dari sisi kata konkret dapat kita temukan bahwa kata menyesal, puisi menyesal itu menggunakan kata-kata konkret seperti melayang, membayang, batang, barisan, padang bakti. Itu semua adalah kata konkret. Nah, setelah kita menelaah unsur intrinsik puisi menyesal, sekarang kita lihat bagaimanakah parafrase puisi menyesal. Parafrase bait pertama. Puisi menyesal karya Ali Hasmi menceritakan tentang penyesalan si tokoh aku dalam puisi ini. Pada bait pertama dijelaskan bahwa masa muda si tokoh aku yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik, tetapi tidak dilakukannya. Hari-hari cerah yang diisi dengan kesenangan dulu sudah pergi dan tak dapat kembali lagi. Dan kini masa tua si tokoh aku sudah datang dan hanya akan menjadi masa kelam yang tiada berguna. Dia tak akan dapat melakukan apapun di masa tuanya karena sudah tak ada semangat, dan usia yang renta pun membuatnya tak mampu lagi melakukan banyak hal. Itu parafrase bait pertama. Parafrase bait kedua. Untuk bait kedua, tokoh aku terlalu lalai dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi bila dia tidak memikirkan masa depannya. Kelengahan yang ia lakukan benar-benar sudah membuat hidupnya hancur dan seolah-olah tak ada artinya lagi. Menyesal di usia tua tiadalah berguna karena akan hanya membuat tokoh aku semakin terbebani dan dengan rasa penuh penyesalan. Parafrase bait ketiga. Pada bait ketiga, tokoh aku sadar akan perbuatannya di masa muda dan dia pun tahu bahwa penyesalannya tiada berguna lagi. Tokoh aku pun sadar bila terus-terusan memikirkan sesuatu yang sudah dilakukannya tanpa berpikir panjang justru akan menimbulkan hal yang kadang tidak diinginkan. Tokoh aku sadar bahwa semua itu hanya akan membuat hatinya semakin sakit dan terluka. Luka yang diakibatkan oleh penyesalan akan membuat tokoh si aku terlihat semakin tidak berguna. Kita lanjutkan ke parafrase bait keempat. Tokoh aku sangat ingin kembali ke masa mudanya, sehingga tokoh aku mengharapkan kepada kaum muda agar tidak melakukan hal yang sama di masa muda, seperti yang dilakukan oleh tokoh aku. Jangan sampai kaum muda ikut menyesal atas yang mereka lakukan di masa muda mereka. Tokoh aku ingin kaum muda tahu bahwa masa muda itu sangat berharga dan sangat penting, sehingga mereka harus berpikir jauh ke depan tentang masa depan. Demikian anak-anak untuk parafrase bait yang keempat.
Ternyata sudah selesai parafrase bait pertama sampai bait keempat. Bisa kalian pelajari kembali sehingga kalian akan menjadi lebih paham dengan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam puisi menyesal, ataupun nanti ketika kamu memahami unsur-unsur intrinsik dalam puisi yang lain. Demikian pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga kalian paham dan sampai bertemu kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.